Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillah, Masya Allah, la yasriful khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasriful su' illallah. Bismillah, Masya Allah, ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mendudukkan kita, yang setia meletakkan kita, yang setia memberi karunia, rezeki, nikmat, rahmat dan sekitarnya dan selainnya tanpa ada henti. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla fi'ula, mengasihi kita, memberi kebutuhan-kebutuhan dalam kita, kebutuhan luar kita tanpa berhenti Allah ta'ala. Memberi atau mengasihi tanpa berhenti loh. Dalam la muslim, ingat ya, tidak, bukan hanya untuk muslim ataupun kafir, bahkan hewan semuanya tanpa henti Allah ta'ala memberi kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan dunia semuanya. Makanya di hadis dikatakan innallaha ya'tid dunya, yu'tid dunya, memberi dunia ala man ahab wa ala man la yuhib. Allah memberi dunia kepada yang dia cintai ataupun yang dia gak cintai. Kira-kira mau kafir por wis pokoke tambah por. Tapi kira-kira mau Islam sing apa? Wis temenanan kok sing diparingi siti pira-pira. Nah, saking Allah rendahnya menganggap dunia. Orang dianggap temenan Allah Ta'ala istilah tok bagi mati kowe buat mati ya rekoso miliaran tahun. Yo seneng lah. Makanya nek hadis lain dikatakan apa? Dunia mayusawi indallahi janaha ba'udhah. Dunia dan seisinya itu tidak lebih berat daripada satu sayap nyamuk. Nek satu sayap lalat kata iki nyamuk tidak lebih berat dari itu di mata Allah Ta'ala. Estu maksudnya. Ya kabeh nek kenikmatane, kesehatane, kesugihane, pemandangane tidak lebih di mata Allah daripada satu sayap nyamuk. Mayusawi indallah sana'u kabagala Rasulullah. Hadalah. Makanya Allah Ta'ala nasihati terus di Quran kan tentang hukum Allah 1/10 kira-kira, kurang dari 1/10, kurang dari 600 ayat. Tapi yang lain kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir apa? Peringatan-peringatan Allah Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi hukum masalah sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, tetap beli, jual beli, utang, baparis kurang dari 1/10 Al-Quran. Lah ini kebesaran Allah. Bayangki Islam sempurnanisme ini ayatnya mau 600 tok, kurang dari 600. Kebesaran Allah SWT. Padahal semuanya adalah siapa yang melengkapi hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan sesuatu kecuali wahyu dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Kabeh wahyu dari Allah Ta'ala. Ngamuki Kanjeng Nabi wahyu dari Allah Ta'ala. Cuman dibedakan Allah Ta'ala jadi 3 fase. Di Kanjeng Nabi ini dewi, tapi sing ngerake sapa? Allah, dari nabinya sendiri. Nah, karena peristiwa yang telah terjadi atau asbabul wurud itu dinamakan hadis. Kalau dari Allah Ta'ala lewat ke lisan Nabi Muhammad SAW dan tidak ada di dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi.
Kalau dari Allah Ta'ala langsung ke hati Nabi Muhammad SAW, jadi sampai membawa Sayyidina Jibril, tapi langsung ke hati Nabi Muhammad SAW, itu namanya Al-Quranul Karim. Tapi semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalam Allah Ta'ala. Hakala. Semuanya. Makanya ada beberapa hadis yang dimana kita ingkari kafir. Ya semua hadis ya. Hadis mutawatir namanya. Hadis sahih yang paling tinggi martabatnya hadis mutawatir. Yang pertama kali Rasulullah mengucap itu tidak kurang dari 30 sahabat yang di depannya meriwayatkan sampai sekarang. Sampai kepada para ahli hadis itu. Minimal 30 sahabat yang ada itu. Rasulullah mengucapkan. Nah 30 sahabat itu meriwayatkan kepada setelahnya ataupun yang meriwayatkan kepada itu 30 sama semua. Jadi bisa jadi 100 sahabat yang meriwayatkan satu bisa jadi. Dan kurang berapa ratus ribu bahkan juta Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapat omongan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah ente kumpulkan kutubus sittah kurang dari 3.000 karena Sayyidina Ali. Berarti kan banyak ilmu-ilmu yang belum terungkap padahal masalah agama. Tapi Allah sudah menyempurnakan agama. Terus disempurnakan. Kalau orang gotangi sama sekali sampai ngeten buang air aja ada doanya. Apalagi yang lain. Total detail, gue seneng gitu ngene, gue sumpah gitu ngene, gue di perjalanan gitu ngene, gue kesandung gitu, komplit kene bacaan kitab Riyadhus Shalihin, komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, ora tanggung mana? Dan aku sempurnakan atmamtu alaikum ni'mati, nikmati aku kabeh beres kabeh. Maksudnya nikmat mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan nikmat lahiriah juga, nikmat zahir juga. Wis kabeh karo Allah Taala. Sakarmu. Jadi gua aja bingung. Mantep kok kalau Al-Qur'an, cekelona Al-Qur'an hadis. Dan insyaallah ketemu kabeh. Dan masuk bocah semono komplit cekelan hadis karo Quran. Kudu ana guru nih. Benar Pak? Lah guru kuwi sing bersambung juga maring Al-Qur'an. Siapa sing paling dekat dengan Al-Qur'an? Rasulullah SAW gurunya harus bersambung. Jadi ini Hadramaut sing ngajari alif ba ta iki kudu sanate maring kanjeng Nabi nek ora aja ngajar. Itu penting Mas bro bakal biasa Pak alif ba. Mata kadang-kadang kok bongo ya sekolah kene iki wis sanad ra ketok-ketok ngatiku. Ya sanad ora jelas. Paham nggih? Jangan hukum lidi ya Pak. Bocah koniki, bocah iki. Semuanya alif ba pengetahuan Al-Qur'an itu kalam Allah. Ini semua yang mengajarkan dia diajari dengan gurunya siapa, dengan gurunya siapa, dengan gurunya. Apa nih saya ingin ibaratnya yang punya ente di sekap itu apa namanya? Ijazah, ada ijazahnya. Jadi sanad ini kayak ijazah, nggak ada sanad seperti nggak ada ijazah. Aslinya itu. Ente gak ada sanad, ente tahfadzul Quran, apal Quran, apal ribuan hadis, gak ada sanad sama sekali yang mengajari ente hadis dan Quran sampai Rasulullah SAW. Ya SD, tetap aja SD. Nah itu kelamaan dirasakan orang-orang yang tanpa sanad dan bersanad. Lah dirasakannya itu ternyata udah 1000 tahun lebih ditarik. Ya akhirnya ahlul dzauq semuanya mereka, ahlul fil semuanya paham semuanya. Jadi mukasyafah tersingkapnya tabir itu mereka mengatakan seperti apa? Hal biasa. Kisi pak teko koki. Dan walaupun ada ilmunya sendiri dinamakan ilmunya fikih tahawulat, memang ada sendiri ilmunya. Tapi mereka tidak sesuai kurikulum dunia, tapi kurikulum batin. Kurikulum dunia sudah sempat langsung kecandak ret sampai. Jadi mereka Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus Al-Adni Al-Masyhur, Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adni. Kita katakan penyakit yang akan datang dan terjadi semuanya. Dan beliau katakan saya menyajikan ini seperti orang menyajikan makanan dari mulai masak bumbu-bumbunya sampai minumannya tinggal diminum. Makanya kira rame-rame tanggal 15 katanya ada waktu sing tiba waktu kali apa gunung ora paham aku
Nah, itu dia menisbatkan pada dua tanda-tanda. Tapi dia lupakan ada ribuan tanda-tanda nggak dia sebut. Nah, hukumnya gimana? Sah untuk orang itu sendiri yang paham. Wala hawalai dan anak-anaknya boleh kalau itu mau. Yang kedua lucunya itu di blow up. Ini jadi orang mau kasyaf semua tanpa sanad, tanpa mujahadah pada jadi kasyaf kabeh. Imam Mahdi sebentar lagi, ini sebentar lagi tidak nyampe 2017. Amerika akan diguncang, kemudian kemudian di situ di bayat. Boleh tak ngomongnya 2014, 2017. Ini kita sudah kelewat 3 tahun. Berarti salah. Nanti akan datang ini tahun 2018, 2019 ngomong akan datang penyakit yang akan membinasakan semuanya kemudian, dan itu penyakit akan datang di daerah sini. Ternyata di daerahnya beda. Oh salah, bukan penyakit di daerah beda. Ini Allah ngasih tahu kita di dalam Al-Quran, jangan pakai kira-kira atau sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian besar kira-kira sangkaan itu bukan salah, tapi dosa. Inna dhanna la yughni anka minallahi syai'a. Di ayat lain, sesungguhnya sangkaan itu tidak menambah kebaikan buat kamu. Syai'a sedikit pun ora ono. Lah kira-kira kan belum jelas. Padahal di agama ini semuanya jelas. Dari kanjeng Nabi, dak mayuri bukan ilama la yuribu. Tinggal ke sing ragu, sing kira-kira tinggal ke. Yang jelas-jelas, yakin, jelas, mantep, kira-kira buang. Min husnil islamil mar'i tarkuhu man la ya'ni. Dari kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan yang enggak jelas dan dia menjalani yang jelas-jelas. Itu kebaikan Islam seseorang. Ayat lain mana masalah prasangka banyak sekali. Inna dhanna la yughni anka minallahi syai'a. Ada inna ba'dadh-dhanni itsmun, dan beberapa ayat lain. Bahwa dhann itu adalah sifat iblis, prasangka. Dia menganggap Tuhannya apa? Keliru, lupa. Iblis mengatakan, aku lebih mulia dari Adam, dia tercipta dari tanah dan aku tercipta dari api. Berarti sifat omongan iblis itu memberitahu. Orang yang diberitahu sesuatu yang diberitahu itu berarti orangnya belum, atau sesuatunya belum tahu. Berarti Allah belum tahu. Kan dia ngomong khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau iblis itu sudah diberi pengetahuan sama Allah Ta'ala bahwa tanah lebih mulia dari api, coba kita racik aja tanah lebih mulia mana api, jauh mana lebih mulia tanah. Karena belum pernah dengar itu api memadamkan tanah, belum pernah. Tanah di sana dipadamkan sama api, ataupun tumbuhan itu keluar di atas keramik, tumbuhan itu keluar di atas api, nggak pernah dengar ada. Bahkan di dalam tanah pun ada api, disimpannya api, gas, dan itu di dalam tanah semua. Cuman dia ingat mungkin ini kita bahasa kita, warnanya merah, biru, hitam, putih. Tempat dia warna warna api. Ya. Tapi di dunia dikasih dua sama Allah Ta'ala, warnanya biru sama merah. Paham ya? Di neraka setelah setelah biru paling adem ya, biru, merah digodok dulu sama Allah, godok 1000 tahun. Berarti Allah menunjukkan di sini anak ini yang maha kuasa, tinggal kun fayakun jadi aja. Anak masih pakai proses 1000 tahun dari biru menjadi merah. Kemudian dipanasin lagi sama Allah SWT 1000 tahun lagi. Yang merah menjadi putih. Gak ada kan di sini, gak ada kan? Kemudian yang panas yang putih dipanasin lagi sama Allah Ta'ala 1000 tahun lagi menjadi hitam. Makanya tadi orang satu tetes jahanam itu kalau netes di dunia habis dulu lantak semuanya itu. Jadi hitam. Jadi prosesnya biru, merah, putih, hitam. Ada kalau hitam
Di dunia ada itu bukan geninya, tapi apa bekas geni apa tadi itu? Arengnya apa? Kalau geninya ya enggak, ini merah. Areng aja tuh gini kasih merah ya Pak. Merah dengan biru aslinya. Tapi di akhirat empat Allah Taala. Putih terus panas ora pantes, merah panas ini terus digodok sampai berarti 1000 kali 1000 sejuta kali lipat. Berarti kalau lewat apa namanya juta kali 1000 kali 1000 juta kali 1000 1 miliar 1 kali 1000 1 triliun panasnya lebih dari 1 triliun kali lipat panasnya api biru api neraka itu lebih panas daripada api yang biru atau 1 miliar kali lipat dan lebih panas daripada api yang merah, bukan merah yang di dunia, merah di sana lebih lagi. Sebab tebalnya orang yang di neraka itu, tebalnya kulitnya ini bisa buat jalan kaki 2 bulan. Bukan panjangnya ya, tebalnya. Kita kan nggak ada 1 mili, nggak ada, tebalnya nggak ada 1 mili kulit kita. Udah ente segini ini 1 mili, ente gini mesti kelocor darah udah langsung kayak gini. Ini kulitnya bisa buat jalan kaki, tebalnya 2 bulan. Lah kalau kira-kira apinya api begini, apinya mati ya. Antara gigi dan gigi seperti gunung Uhud. Di riwayat giginya seperti gunung Uhud gedenya. Di riwayat yang asal lebih antara dorsen 2 gigi itu kan ada celah itu. Itu lebih gede daripada gunung Uhud. Bukan giginya, bukan, antara 2 gigi. Itu selahnya itu. Ada ahlul nar. Semua ekor ke sini. Anda kalau nggak pesan nggak ngerasain hilang langsung. Urung ketuk belum sampai dasar udah mampus. Lah bayangin turun dari atas itu, apinya itu kan sampai ke atas ya. Galalib namanya itu, api yang sampai dari dari bawah sampai menuju dasar. Itu namanya galalibun nar. Nanti orang-orang kafir, orang-orang mujrim yang nggak berhenti berbuat maksiat di dunia dicomotin. Saking ngeri. Karena udah pernah ceritakan laparnya Jahannam, halim tala'at, hal min mazid, halim tala'at, hal min mazid. Ya Allah Ta'ala bersuara kok. Siapa nak pengeran? Oh dulu sebelum kita apa Allah Ta'ala? Si mantan malih Pak. Makhluk Allah sudah perjanjian juga dengan Allah Ta'ala sama Jahannam ini. Lah guys sing pecicilan guys nakal kayak arane galali. Nah, kalau ini terus telat albo kayak orang. Ya Allah Ta'ala ngomong balik mana? Yo balik mana? Tapi Allah menang kini akhirat. Iki dino iki wis habis dihitab Allah Ta'ala ana ahli khair bakal kena galali. Jadi galali ini siratal mustaqim wis ditimbang hitungan timbangan rono pahalane. Ditakoki Allah Ta'ala ora iso jawab. Ana ono 50 terminal kuwi. Ora ketik ora ningali Kanjeng Nabi bubar wis pokoke ora ono. Wah kuwi suruh lewat siratal mustaqim wis ora kuat begini. Wih, cepet hilang. Dan dipersilahkan dan wes apa ora iling dawuhku kabeh manusa iki kudu lewat siratal mustaqim. Oh iya lali dibalik gimana karo galali kuwi. Ngene sedek kesuwen dicomot maneh apa lali omonganku balik gimana. Tapi dicomot sedelo kok ya ora penak. Wong bentuke urung bentukan neraka. Balik gimana? Jadi kesusu ki kudu sifate apa untuk sifatnya setan kok terburu-buru, sifatnya neraka juga terburu-buru. Nah, jadi terburu identiknya dengan jalan ke neraka. Sebab hadis Rasulullah mengatakan apa al-ajlah minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Terburu-buru itu dari sifatnya setan dan bukan santai tapi pelan-pelan ya. Itu sifatnya Allah. Allah terakhir di Asmaul Husna sifatnya apa? As-Sabur. Allah Maha Penyabar. Nah Allah kasih duit kabeh Pak diringkesi Allah Ta'ala Pak dibuangi ya terserah Allah Ta'ala kasih duit kabeh. Tapi Allah Ta'ala Maha Penyabar. Adalah semoga oleh sabar ya Allah Ta'ala. Oleh sabar diparingi sabar Allah Ta'ala sebab Allah Maha Penyabar. Allah Ta'ala memudahkan kita
di semua urusan kita, khususnya urusan agama zahiran wa batinan, hissan wa ma'nan. Untuk pembahasan juz amma insyaallah pada salat asar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.